Kurnia Simatupang, guru biologi dari Semak Penabur Kota Tangerang. Saya adalah mahasiswa PPG Dalam Jabatan Universitas Galuh Ciamis, angkatan yang ketiga tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 8690042098. Hari ini, 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi hereditas manusia pada kelas 12 IPA 3 dengan model pembelajaran problem based learning. Ini adalah kartu uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Halo, semangat pagi IPA 3. Pagi. Yes. Oke, mantap ya. Baik anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Sehat. Sehat semua ya, puji Tuhan anak-anak, kalian dalam keadaan sehat. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga pola makan ya anak-anak, dan jangan lupa Ibu selalu menekankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Evelyn, pimpin kita dalam doa, nak. Kurnia dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati device dan koneksi internet kami ya Tuhan, agar kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, terima kasih Evelyn buat doanya. Baik anak-anak, Ibu akan tekankan kembali ya ke aturan kita selama PJJ. Yang pertama, kalian wajib on cam. Kemudian anak-anak, Ibu minta tolong kalian posisikan dulu duduknya dan kameranya, sehingga paling tidak anak-anak terlihat jelas ya dari bahu bagian kepala. Ayo anak-anak, boleh diatur dulu posisinya. Oke, bagus, ini posisinya udah bagus semua ya. Dan juga nanti kalau anak-anak punya masalah kendala jaringan atau device, jangan lupa untuk konfirmasi ke Ibu ya. Oke? Nah, sekarang anak-anak silakan mengisi link presensi yang sudah Ibu kirim di kolom chat. Apakah semuanya anak-anak sudah mengisi semua? Sudah. Oke, baik ya. Nah, anak-anak, Ibu mau mengajak kalian untuk ice breaking sebentar ya. Apakah masih bisa fokus ya? Mari kita mulai. Yang mana ini air putih anak-anak? Satu, Bu. Satu. Oke, ada yang lain jawabannya? Jawabannya nomor 2. Kok bisa anak-anak? Ayo coba dulu. Benar nggak jawaban Ibu? Ya, karena warnanya putih ya, Bu. Iya, kalau nomor 1 itu apa itu, Vincent? Air bening. Iya, air bening. Masih ketipu ya. Ini kayaknya butuh aqua ini ya. Oke, siap untuk nomor 2? Siap, lebih konsentrasi lagi ya. Oke, mari kita lihat. Ayo, sekarang tebak berapa banyak lubang yang ada di kaos? 2, Bu. 6, Bu. Ada 6, Bu. yang variatif banget ya. 8, Bu. Ya, benar. Jawabannya adalah 8. Ada yang tahu 8-nya di mana? Ada yang kejebak 2, ada yang kejebak 6 gitu ya. Yang buat 8, mana 2 lagi? Ada yang bisa kasih tahu? Bolak-balik. Iya, benar, bolak-balik. Ini kan sampai tembus ya. Berarti di bagian depan dan belakang lubang juga. Iya, bagus ya. Ada yang benar, berarti itu artinya udah masih fokus ya. Bisa anak-anak? Ya. Jadi di sini diperlukan yang namanya fokus dan semangat. Nah, selain itu anak-anak, untuk lebih semangat lagi, coba kita lihat ini setahu Bung Karno. Dikatakan di sini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, anak-anak, kalian sebagai generasi muda harus tetap bersemangat ya.
Oke, karena kalian punya potensi yang sangat besar ya, terutama diharapkan untuk berkontribusi membangun bangsa dan negara kita. Semangat, semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ayo, yang semangat boleh angkat tangannya dong, jempolnya. Semangat, ayo. Iya, bagus, semangat semua. Oke, baik anak-anak, karena sudah semangat, kita akan lihat materi kita hari ini. Nah, adakah yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya, anak-anak? Kemarin ini Bu, sampai di pautan autosomal dan pautan seks ya Bu. Iya, benar. Ya, Marbella benar. Pautan autosomal dan gonosomal. Ada anak-anak yang tahu apa itu pautan autosomal dan gonosomal? Masih ingat? Bu, yang pautan autosomal itu kalau nggak salah yang gen yang ada pada kromosom autosom yang ngatur ciri fisik, Bu. Terus kalau pautan gonosom itu gen yang ada di kromosom seks X atau Y, Bu. Mantap. Jadi masih ingat pembelajaran kemarinnya. Nah, sekarang anak-anak coba dulu kalian perhatikan gambar berikut. Siapa yang tahu ini penyakit apa? Ada yang tahu? Penyakit albino ya, Bu. Apa, Vincent? Penyakit albino. Yes, ini adalah albino. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih penyakit ini penyakit menular atau penyakit seperti apa ini? Menular nggak penyakit ini? Penyakitnya nggak nular, Bu, soalnya kan dibawa oleh gen. Diwarisi. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Matthew. Ini tidak menular tapi diwariskan. Nah, lalu bagaimanakah sifat ini diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya? Kita akan pelajari anak-anak hari ini secara tuntas melalui kegiatan pembelajaran kita pada hereditas manusia. Cakupan materi kita adalah mempelajari tentang sifat dan penyakit keturunan yang terpaut pada autosom. Salah satu sifat yang terpaut autosom itu adalah golongan darah anak-anak, ya. Nah, ada 3 jenis golongan darah yang akan kita pelajari, yaitu golongan darah ABO, golongan darah MN, dan juga golongan darah sistem resus. Nah, untuk penyakit menurunnya anak-anak, kita akan mempelajari penyakit menurun autosomal yang bersifat dominan dan yang bersifat resesif. Oke, nah sekarang mari kita lihat apa sih tujuan dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, kalian harus mampu mengidentifikasi genotip dan fenotip, baik pada golongan darah sistem ABO, resus, ya, dan juga penyakit menurut terpaut autosom. Dan anak-anak juga harus mampu menganalisis ya, penurunan golongan darah dan penyakit menurun itu melalui persilangan. Apa ya anak-anak manfaat kita mempelajari materi hereditas ini dalam kehidupan? Kalau menurut saya dengan adanya materi hereditas ini, anak-anak siswa-siswa juga bisa menganalisis kekerabatan antar keluarga, Ibu. Ya, benar sekali. Ada anak-anak yang lain? Mencegah penyakit keturunan, Bu. Wow, iya benar sekali anak-anak. Dengan kita memahami materi hereditas, kita juga bisa mencegah penurunan penyakit. Karena dengan kita mengetahui yang namanya penyakit hereditas, anak-anak, kita bisa membuat peta silsilah ya, peta silsilah dalam keluarga, sehingga kita bisa memprediksi apakah kira-kira kita itu punya peluang untuk menurunkan penyakit pada anak-anak kita. Sehingga mungkin lebih bijak ya, dalam hal misalnya memilih pasangan gitu ya, atau itu merupakan salah satu cara preventif ataupun pencegahan penurunan penyakit menurun. Oke, mantap. Nah sekarang Ibu mau cek nih pemahaman materi pada kegiatan asinkronus yang sudah kalian lakukan. Ibu kan sudah mengirimkan video dan materinya di GCR ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada golongan darah sistem ABO, kemudian ada golongan sistem resus ya, dan juga di sini ada gambar nomor 3, yaitu tadi penyakit yang terkait dengan albino. Nah, kalau Ibu tanya anak-anak untuk sistem golongan darah ABO, golongan darah A, B, AB, dan O, ada 4 golongan darah di sini ya. Siapa yang tahu apa aja ya genotipnya? Kalau golongan darah A itu genotipnya apa ya? Itu Bu, kalau A itu IAIO sama IAIA. IA, IA, sama IAIO.
Bagus. IAIO. Kalau golongan darah B? IB sama IBIO. Oke. IB. Berarti ada 2 juga ya? Iya, Bu. Kalau golongan darah AB, nakku? Cuma 1 IAIB. Oke, mantap. Golongan darah O? Kalau O itu IO sama IBO. Ada yang mau merevisi? IBOK, benarkah anak-anak? Kurang tepat? Ada anak-anak yang lain yang mau menambahkan? Kalau golongan IO ya. darah O? Apa itu, IO. Matthew? Iya, IO. Benar. Jadi hanya ada 1 tipe ya? IO. Bagus, mantap. Nah, bagaimana kalau ditanya sistem resus? Ini nih ada 2 golongan darah. RH negatif dan RH positif. Tipnya ada anak-anak yang bisa jawab? Itu Bu, untuk yang resus positif itu R besar H kecil, R besar H kecil, sama R besar H kecil, sama R kecil H besar. Oke, mantap. Nah, bagaimana dengan nomor 3 ini? Ini tadi kan kita tahu sebagai penyakit albino. Anak-anak, albino ini kalau ditanya apa sih genotipnya? Resesif, Bu. Resesif, yaitu dengan genotip? A kecil, A kecil. Oke, bagus ya. Ibu lihat pemahaman kalian tentang materi ya sudah cukup bagus ya anak-anak ya. Berarti kegiatan asinkronusnya berjalan dengan baik ya. Nah, sekarang anak-anak kalian akan berdiskusi di dalam kelompok untuk memecahkan kasus-kasus yang terkait dengan hereditas manusia. Hari ini ada 4 kasus yang harus kita pecahkan. Yang pertama itu ada kasus eritroblastosis ya, kasus yang terkait dengan resus anak-anak. Nah, kasus yang kedua anak-anak, ini adalah kasus yang terkait dengan golongan darah. Anak ini golongan darah O, sementara ayahnya A, ibunya B. Kok bisa ya? Saya anak siapa? Kira-kira begitu ya. Nah, kasus yang ketiga anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ada orang tua ya, yang sama-sama normal, kok anaknya dua-duanya ini albino ya? Kok bisa? Nanti coba didiskusikan ya. Oke, next kita lihat. Ini kasus keempat, akondroplasia. Satu keluarga ini semuanya kerdil. Apa gen pengaturnya dan bagaimana bisa? Nah, itulah 4 kasus yang harus anak-anak pecahkan di dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi anak-anak, sekarang kalian akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Oke, ini Ibu tayangkan kembali. Kelompok resus akan memecahkan permasalahan 1 ya anak-anak ya. Kelompok Golda akan memecahkan permasalahan 2. Kelompok albino akan memecahkan permasalahan 3. Dan kelompok kerdil akan memecahkan permasalahan 4. Bisa? Waktu kalian untuk mendiskusikannya anak-anak 25 menit. Berdiskusilah dengan aktif. Ibu nanti akan bergerak ke breakout room. Ya, silakan kalian masuk ke dalam breakout room anak-anak. Untuk yang nomor 2, kira-kira ada yang punya ide gak? Maksudnya jenis resus ibu sama bayinya. Kalau setahu gue, resus ibunya tuh harus negatif, sama resus bayinya harus positif. Baru bisa terjadi penyakit ini. Berarti ibunya yang RH kecil itu kan ya? Oh iya, genotipnya itu ya? Iya. Kalau bayinya genotipnya bisa RH yang heterozigot gak? Bisa, sama yang dominan semua juga. Berarti homozigot sama heterozigot dua-duanya bayinya bisa kena penyakit ini? Iya, bisa. Oke. Tapi mungkin nggak sih kalau dua-duanya ini, kalau dia homozigot bayinya? Kan kesulitannya ada ya, Edward? Ibu, tapi kalau misalnya dia RH besar, emang bisa, Bu? Soalnya kan ibunya pas kalau misalnya yang kena eritroblastosis itu kan pasti RH negatif ibunya. Dia hasil persilangan bayinya kemungkinan jadinya pasti salah satunya tuh selalu ada RH negatifnya, Bu. Kamu cerdas, ya benar. Hanya 1, karena tidak mungkin ibu beresus negatif punya bayinya anak RH positif, RH positif homozigot kan ya? Iya, Bu. Iya, mantap. Bagus analisisnya anakku. Yuk dilanjutkan. Untuk nomor 3 kira-kira ada ini nggak, guys? Ada saran nggak? Soalnya kan ini ada kayak lebih dari 1 deh persilangannya. Berarti ini kan ayahnya yang pertama itu kan RH positif,
homozigot kan? Iya. Yang Ditulisin genotipnya sekalian aja nggak sih? Oh, di dalam kurungan aja gitu ya? Iya. Berarti ayahnya RH besar sama RH besar ya. Oke, dilanjutkan dulu Edward ya. Iya, Ibu Bu. akan pindah ke room sebelah. Oke, nakku. Itu ditulis dulu aja guys, orang tuanya. IA sama IB. Tadi sama IB ya? Iya, IB. Nah, sama ini Dre, kan habis itu nyari gametnya ya, itu berarti gametnya itu ada IA sama IB kayaknya. Itu IA IB, Dre. Anaknya IA IB ya? Iya. Iya, IB. Berarti 100% ya golongan darah AB-nya. Iya, berarti yang itu nggak mungkin. Jadi anak itu bisa iya bisa tidak kan anak-anak? Iya, betul, Bu. Bu. Dengan 2 asumsi ya? Iya. Oke, iya, oke, mantap. Nanti dilanjutkan ya, dipersiapkan untuk presentasi, oke? Ya, Ibu pindah ke room yang lain dulu ya anakku ya. Thank you, Bu. Oke. Halo, Halo Bu, ya, gimana Halo, Bu. prosesnya? Ini kita lagi bahas nomor 4 Bu. Oke, Nomor 3 bisa sama nomor 4. dikerjakan? Iya Bu, 1, Lagi, 2. Bu. Oke, baik. Nah guys, jadi tadi perempuan albino apa? Sama A kecil kan? Ayahnya A besar, A kecil. Ibunya tadi, Kan ibunya juga A besar, A kecil. Dari itu kasus yang tadi. oke. Terus anaknya dua-duanya albino. Tadi berarti anaknya sama orang Anaknya biasa. anaknya sama ya orang normal. Itu A kecil. Ya. Biasanya itu dominan dari soal nomor 4. Dia menikah sama pria dominan. Terus hasilnya berarti 100% A besar, A kecil. Nah ini apa nih guys nih, yang laki-laki biasa? Heterozigot. Heterozigot ya? Perempuannya juga sama berarti ya? Yep. Nah ini albino, berarti A besar A kecil ya? Resesif dua-duanya. A kecil. Oke, baik dilanjutkan aja anak-anak ya. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Halo nakku, gimana prosesnya? Aman, Bu. Berarti ini penyakitnya disebabkan apa anak-anak? Dominan. Oh, berarti ini orang yang ayah ibunya ini genotip apa ini anak-anak? Ayah ibunya ada 2 kemungkinan, Bu. Ada yang bisa jadi dia heterozigot, bisa jadi homozigot, Bu. Oke, mantap. Oke, udah siap untuk presentasikan ya? Udah, Bu. Oke, baik anak-anak, selamat bergabung kembali di main room. Oke, baik. Nah, untuk kasus 1 anak-anak, kita akan meminta kelompok Resus untuk mempresentasikannya. Kepada kelompok Resus, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi Ibu Mian dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok Resus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit eritoblastosis. Oke, jadi untuk yang pertama, apa itu eritoblastosis? Menurut kami, eritoblastosis itu adalah penyakit di mana antibodi ibu menyerang eritrosit bayi dalam kandungan. Nah, kira-kira jenis resus ibu dan bayi apa yang diperlukan untuk terjadi penyakit eritoblastosis ini? Dari yang kami cari, kami menemukan bahwa resus ibunya tuh harus beresus negatif, sedangkan untuk bayinya tuh harus beresus positif. Di mana ibunya tuh harus beresus di bayinya harus beresus negatifnya tuh yang heterozigot, karena tidak mungkin bayinya yang memiliki resus positif homozigot karena ibunya aja udah resus negatif, jadi nggak mungkin. Persilangan macam apa yang disarankan gitu supaya bayi tidak terkena penyakit eritoblastosis ini? Jadi kami menemukan tuh kalau misalnya ibunya memiliki RH positif, maka kemungkinan bayi tidak terkena eritoblastosis itu sudah 100%. Mau ayahnya memiliki RH positif maupun negatif, tapi kalau misalnya ibunya ber-RH positif, maka bayinya tidak akan terkena penyakit eritoblastosis ini. Sedangkan kalau misalnya ibunya sampai ber-RH negatif, itu lebih disarankan ayahnya tuh RH negatif juga, atau enggak RH positif heterozigot, tapi untuk yang RH positif heterozigot ini tuh
bayinya tetap memiliki kemungkinan 50% buat terkena atau nggak terkena penyakit erythroblastosis. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Terima kasih. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mau nanya, kalau misalnya ibunya itu resus positif, terus ngandung anaknya itu resus negatif, kira-kira bakal ngalamin erythroblastosis nggak? Oh, enggak. Kayak ini yang nomor 2 ini kan untuk syarat erythroblastosis itu ibunya harus RH negatif, bayinya harus RH positif. Jadi kalau misalnya kebalik tuh enggak. Soalnya harus ibunya negatif, bayinya positif. Gitu. Ada lagi? Ada. Oke, makasih teman-teman. Oke, baik anak-anak, itu tadi jawaban Edward udah sangat jelas ya. Jadi ini kasusnya kalau ibunya yang negatif mengandung bayi yang positif ya. Dan ibu tadi tekankan Edward, yang paling disarankan itu kalau ibunya RH negatif, ya jangan coba-coba ya kan. Mendingan dia lebih amannya cari suami yang RH negatif. Karena tadi RH positif heterozigot ada kemungkinan 50% kan ya. Begitu ya anak-anak. Baik, terima kasih kelompok resus. Kita berikan aplaus untuk kelompok resus anak-anak. Oke, ya, good job. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kelompok Golda. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 2, saya Agnes, dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami di ruangan 2 tadi tentang permasalahan 2. Pertanyaan yang pertama, mungkinkah anak dengan golongan darah O lahir dari orang tua yang golongan darahnya A dan B? Nah, hasil diskusi kami itu mungkin dan tidak mungkin. Jadi ada 2 jawaban di 2 situasi yang berbeda. Yang pertama itu mungkin jika kedua orang tuanya bergolongan darah heterozigot. Misalnya IAIO dan IBIO, itu mungkin. Namun, kalau kedua orang tuanya bergolongan darah homozigot, yaitu IAIA dan IBIB, itu tidak mungkin anaknya itu bergolongan darah O. Ini bisa kita buktikan dengan jawaban nomor 2. Ini adalah contoh diagram persilangan yang membuktikan kalau mungkin. Bisa dilihat, yang artinya ada peluang 25% golongan darah anaknya itu O. Lalu di nomor 3 kita buktikan jawaban dari situasi yang tidak mungkin, di mana orang tuanya bergolongan darah homozigot, IAIA dan IBIB, sehingga anaknya 100% IAIB, yang artinya peluang anak golongan darah O-nya itu 0% atau tidak mungkin. Seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman sekalian ada pertanyaan? Saya mau tanya, bisa nggak golongan darah satu keluarga itu sama semua? Dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya adalah bisa. Karena seperti yang kita lihat di diagram 3 ini, saat orang tuanya bergolongan darah homozigot, itu bisa saja akan menghasilkan anak yang 100% golongan darahnya sama. Yang artinya bisa anaknya, tidak bisa. Baik, ada yang mau menambahkan anak-anak? Kalau tadi yang disampaikan Agnes, berarti 100% anaknya AB. Anaknya yang 100% sama gitu ya. Pertanyaan Nova, bapak ibunya juga sama, anaknya juga sama. Mungkinkah kira-kira anak-anak? Nah, oke, Ibu tambahkan sedikit ya. Mungkin ya, kalau golongan darah ayah itu O, ibu O, udah pasti semua anak adalah O. Jadi semua keluarga itu golongan darahnya adalah O. Bisa? Bisa menjawab Nova? Bisa, Bu. Oke, baik. Masih ada pertanyaan anak-anak? Untuk kelompok Golda? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok Golda. Kita berikan aplaus anak-anak. Iya, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga. Ya, silakan kelompok Albino. Selamat siang semuanya, saya dari kelompok Albino akan mewakili hasil diskusi kita pada siang hari ini. Boleh di next? Oke, di gambar ini kita bisa melihat ada kedua orang tua yang tampaknya normal, tapi kok anaknya bisa albino gitu ya. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa ayah dan ibunya ini normal, heterozigot yang bergenotipe A besar, A kecil, yang menghasilkan anaknya ini, dibuktikan dengan persilangan ini yang menghasilkan anaknya 25%
albino. Nah, boleh di next. Jika pasangan ini memiliki rencana untuk memiliki anak lagi, maka bisa lahir anak berkulit normal itu sekitar 75% dari sisanya. Bisa di next. Oke, di sini ada peta silsilah. Peta silsilah dari keluarga yang tadi. Ayah ibunya adalah normal heterozigot, A besar A kecil, dan menghasilkan anak yang 100% albino ya, A kecil A kecil. Lalu di nomor 4 diinstruksikan bahwa akan disilangkan dengan pria homozigot, A besar A besar. Dan di sini kalau disilangkan akan menghasilkan keturunan yang 100% normal. Tetapi di sini memiliki gen resesif, jadi dia mempunyai kemungkinan lagi untuk menurunkan anak yang berkelainan albino. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang bertanya anak-anak? Oke, baik, nggak ada yang bertanya ya. Nah, anak-anak, Ibu sedikit tekankan ya, coba dulu Carmenita ke gambar persilanganmu tadi, nakku. Kita lihat ya, peluang antara anak yang normal dengan yang sakit itu ya, atau yang albino, justru peluang untuk anak lahir normal lebih besar kan ya? Ya nggak sih? 75%. Kok anaknya dua-duanya albino, Bu? Nah, ini anak-anak seperti mata dadu. Ketika proses pelemparan, kan bisa saja nanti yang muncul itu, bisa saja yang muncul cuma satu. Ya nggak sih? Namanya juga peluang. Jadi ini mungkin albino semua, tapi ada nggak kemungkinan anak normal? Ya ada, justru besar. Cuma bisa saja tidak muncul. Begitu ya? Bisa anak-anak? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita berikan aplaus untuk kelompok albino. Good job ya. Oke, mantap pembahasannya tadi. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ke kelompok terakhir, yaitu kelompok kerdil atau achondroplasia. Silakan perwakilannya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok kerdil. Achondroplasia atau biasa kita kenal dengan kerdil. Jadi apa sih itu ini? Ini tuh kelainan genetik yang disebabkan sama gen dominan yang menyebabkan pertumbuhan tulangnya nggak normal, jadi menyebabkan kekerdilan. Nah, genotip orang yang berpenyakit kayak pengertiannya tadi ada yang dominannya. Bisa jadi homozigot, bisa jadi heterozigot. Pertanyaan yang ketiga, tipe perkawinan yang menyebabkan keturunan kerdil ya. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi ada bisa suami dan istri heterozigot. Nah, persilangan itu yang ini. Nah, nanti anak-anaknya tuh jadinya gini. Jadi perbandingan kerdil dan normal tuh 3:1. Terus ada kemungkinan kedua, ada suami dan istrinya homozigot. Nah, ini persilangannya kayak gini. Terus anak-anaknya tuh udah fix 100% semuanya kerdil. Kalau tipe perkawinan yang aman tuh berarti harus resesif semua. Nah, kalau resesif semua tuh begini persilangannya, maka anaknya semuanya normal secara genetiknya. Nah, kalau penyakit keturunan lain yang disebabkan gen dominan terpaut autosom itu ada polidaktili, itu jarinya tumbuhnya lebih dari 5, sindaktili jarinya berselaput, sama talasemia yang itu kelainan darah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya dong, kalau misalnya si orang tuanya itu normal, kira-kira ada nggak kemungkinan anaknya itu kerdil? Nah, ini juga fakta unik yang tadi kita temuin pas diskusi tadi. Nah, meskipun pada genetik ini orang tuanya dua-duanya normal, kan seharusnya secara genetik anaknya 100% normal kan. Nah, tapi kemungkinan anaknya kerdil itu ada karena mutasi genetik. Jadi bukan bawaan orang tuanya, tapi itu mutasi genetik pada anaknya sendiri. Oke, terima kasih. Kalau gitu sih yang kita temuin di Google. Ya, ada yang mau nanya lagi? Oke, baik. Nah, jawaban Matthew tadi udah sangat tepat ya, bahwa memang benar, stay dulu di situ Matthew. Itu kalau kita lihat orang tua normal kan pasti resesif dua-duanya kan ya, 100% anaknya memang harusnya normal, tidak ada kemungkinan yang lain. Tapi kok masih ada kejadian ya di dalam keluarga normal ada anak yang kerdil. Nah, itu tadi yang dikatakan Matthew. Kemungkinan ada mutasi. Mutasi itu mutasi di pembentukan ovum dan sperma ayah dan ibunya. Nah, jika ada mutasi di sperma ayah dan atau ibu, maka itu pasti akan mempengaruhi bayi yang akan lahir kan ya anak-anak. Jadi masih ada kemungkinan ya Alexandro? Oke, ya. Nah, baik, semuanya kasus ya sudah terpecahkan. Ada 4 kasus, kalian sudah memecahkannya dengan sangat baik ya. Berikan aplaus untuk kita semua ya.
udah ngerjain dengan maksimal dan semuanya bekerja good job ya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau tes dulu nih pemahaman kalian ya dari materi kita tadi ya, sebelum kita masuk kuis ya. Nah, kalau begini kasusnya anak-anak, siapa yang bisa jawab? Apa genotip dari X? IAIB ya, Bu? Dari mana kamu bisa menganalisisnya, Matthew? Kan pasangannya O, Bu, berarti nggak mungkin ada yang gen A atau gen B, tapi anak-anaknya ada A, Mami. Berarti inol ya? Oke, Iya, Bu. bagus anak-anak. Jadi udah bisa ya. Nah, kalau misalnya Ibu tanya yang B dan A, ada golongan darah O, ini menunjukkan golongan darah B dan golongan darah A ini dalam keadaan apa ini anak-anak? Genotipnya. Ayo, siapa yang bisa? Heterozigot, Bu. Apa, Audrey? Heterozigot? Coba disebutkan genotipnya. IO. Oh iya, IB, IO, IAIO. Iya, bagus. Oke. Nah, sekarang berarti udah bisa ya anak-anak ya? Udah bisa menentukan genotip melalui peta pedigree. Kalau tadi sudah jelas ya, apa-apa aja penyakitnya. Tinggal kalau misalnya di soal, kalian harus ingat apakah dia gen dominan atau dia gen resesi. Kalau sudah tahu itu, berarti sudah bisa mencari tahu atau memprediksi anak-anaknya. Bagus, mantap, berarti terserap dengan baik ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bu, saya, Bu. Silakan, Nakku. Kesimpulannya itu sifat manusia yang terpaut autosom itu terdiri dari ada golongan darahnya itu ada AB sama O, terus resus sama MN. Terus selain sifat golongan darah itu ada juga penyakit yang diturunin dari gen induknya kayak contohnya tadi albino sama thalassemia, Bu. Oke, terima kasih Tere. Ada nggak anak-anak yang mau menambahkan kesimpulan dari Teresia? Saya mau nambahin, Bu. Oke, silakan Audrey. Yang saya dapat kesimpulannya itu penyakit menurun pada manusia tuh biasanya disebabkan oleh gen resesif yang biasanya tuh kayak terdiri dari albino, Bu, terus sama penyakit mental PKU. Terus sedangkan kalau gen dominannya itu ada thalassemia sama kekerdilan. Oke, bagus ya. Dari dua temanmu tadi, Tere sama Audrey sudah menyimpulkan dengan sangat baik ya. Dan Ibu tambahkan ya anak-anak, sedikit Ibu tambahkan bahwa yang namanya penyakit ataupun sifat yang terpaut autosomal, peluang untuk diturunkan kepada anak perempuan dan laki-laki itu sama peluangnya. Dan satu lagi, penyakit keturunan itu anak-anak tidak bisa disembuhkan, hanya bisa kita cegah ya, atau lebih ke preventifnya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu ingin melihat pemahaman kalian terhadap materi, maka kita akan masuk ke kuisis. Siap ya? Silakan bergabung anak-anak. Silakan anak-anak. Poin tertinggi tadi ada Matthew, kemudian disusul dengan Kenneth, kemudian disusul dengan Audrey ya. Selamat untuk 3 nilai teratas ya. Kita berikan aplaus ya. Mantap. Ya, yang lain tetap semangat ya anak-anak. Nanti kita masih ada kuis-kuis berikutnya. Kalian bisa menjadi nomor 1. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke refleksi. Apa sih kira-kira manfaat yang didapatkan hari ini? Siapa anak-anak yang bersedia untuk menyampaikan refleksinya?
Dipersilahkan. Dari saya dulu deh, Bu. Wow, Kenneth. Oke, silakan Ken. Ya, Bu. Sebenarnya kan kita dari tadi udah belajar, bisa dibilang sialan genetika kan. Jadi ada orang yang difabel kayak tadi albino, terus ada lagi yang tulangnya bertumbuhnya aneh gitu kan. Nah, tapi dari sini kita tuh bukannya harus malah mengeluh, malah mengecam Tuhan atas nasib kita. Namun yang harus kita lakukan adalah tetap maju, tetap hidup walaupun ada disabilitas, walaupun ada batasan, tapi kita harus hidup semampu kita seperti salah satu role model saya, Nick Fujik. Hiduplah tanpa batas. Hiduplah tanpa batas ya Kenneth, meskipun ada keterbatasan begitu ya. Luar biasa ya refleksi yang didapatkan Kenneth hari ini. Oke, thank you. Ada anak-anak yang mau merefleksikan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Evelyn. Jadi dari sini itu kita belajar setiap manusia itu tidak lahir dalam keadaan sempurna. Ada beberapa yang lahir dengan keunikannya masing-masing. Tapi dari keunikan itulah nggak jadi pembatas untuk orang itu nge-stuck gitu loh. Tapi jadi motivasi untuk terus melangkah maju. Oke, thank you Evelyn ya. Jadi itu justru harus motivasi ya. Oke, iya. Dan Ibu tambahkan anak-anak, tadi ada beberapa orang yang terlahir tidak sempurna dan kita terlahir tanpa cacat genetika ya. Itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, sehingga tadi kata Kenneth, meskipun mungkin ada orang di sana yang tidak sempurna, dia bisa bersemangat, apalagi kita kan begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi hiduplah tanpa batasan dan memberikan yang terbaik. Oke, mantap sekali ya refleksi yang didapat hari ini. Semoga setiap anak-anak juga mendapatkan hal yang bermanfaat hari ini. Oke, baik anak-anak, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penyakit yang terpaut gonosom. Silakan anak-anak untuk tetap memantau GCR ya. Ibu akan selalu mengirimkan video pembelajaran dan juga PPT untuk dipelajari. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak, ada satu quote inspirasional untuk kita ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi bersemangatlah di dalam belajar dan mengejar pendidikan anak-anak, karena itulah salah satu caramu untuk dapat mengubah masa depanmu ya, dan tentunya mengubah duniamu dalam skala kecil, dan tentu harapannya kamu bisa mengubah dalam skala yang lebih besar. Oke? Baik? Nah, terima kasih anak-anak. Kita akan masuk ke dalam doa penutup. Ibu minta ada satu orang yang pimpin kita di dalam doa. Gabriela, bisa pimpin doa aku? Iya, Bu. Bu Mian dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pelajaran. Kami telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau juga berkati agar aktivitas yang kami jalankan seterusnya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Gabriela buat doa penutupnya. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. God bless you. Dadah. Terima kasih Bu. God bless you. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan salam sehat.